Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi awjada hadha al-wujud bi qudratil khaliq al-wujud. Wa ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul ma'bud. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khairun nas wal abrar fil wujud. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Jamaah Majlis Ta'lim An-Nur yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk menghadiri salah satu sunnah Nabi Muhammad SAW, yaitu duduk di majlis-majlis taklim. Keberadaan kita di sini ini merupakan sebuah kemuliaan buat kita, karena Allah yang memuliakan kita. Allah hadirkan kita di sini. Allah yang berkehendak agar supaya kita hadir di sini. Dan ini merupakan keinginan Allah, dimudahkan langkah kita untuk bisa datang di taman-taman surga Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda, qala Nabi SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din. Yang artinya, barang siapa yang Allah kehendaki kepadanya kebaikan, yufaqihuhu fid-din, Allah akan berikan kepadanya pemahaman tentang masalah. Ini subhanallah, kita dimudahkan oleh Allah untuk dapat belajar bersama, ya. Apa yang saya sampaikan ini semuanya telah disampaikan oleh para ulama-ulama terdahulu, ya, para fuqaha terdahulu. Dan apa yang disampaikan oleh para fuqaha terdahulu itu yang disampaikan oleh para tabi'in. Apa yang disampaikan oleh para tabi'in itu yang disampaikan oleh para sahabat. Apa yang disampaikan oleh sahabat itu yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW sejak 14 tahun yang lalu. Artinya apa? Keilmuan sangat guru, ya, itu sangat penting. Orang kalau belajar sesuatu harus dia tahu siapa gurunya. Kalau di sini guru kita siapa? Mursyid kita siapa? Al-Habib Idrus bin Salim Al-Bukhari. Ini sangat keilmuan kita. Madrasah Al-Khairat Al-Muassis yang mendirikan siapa? Yaitu guru tua Al-Habib Idrus bin Salim Al-Bukhari. Ini pegangan kita, insyaallah sampai kita meninggal, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sesuai dengan apa yang tadi beliau sampaikan, inna hayati syafi'i fa in amut fa tawsiyati ba'di bi an tatashaffa'u. Ini di antara sekian banyaknya nasihat-nasihat guru tua. Inna hayati syafi'i, sesungguhnya kehidupanku yaitu Syafi'i. Fa in amut, kalau saya meninggal dunia, maka pesan saya kepada kalian, berpeganglah dengan fikih Syafi'i. Jangan dirahmati Allah. Ini sekarang banyak bermunculan aliran yang tidak jelas. Ya, cukup apa yang telah disampaikan kepada kita itu dengan ahli sunnah wal jamaah. Ya, dalam masalah akidah Asy'ari dan Al-Maturidi, dalam masalah fikih, ya, ada 4 imam besar yang bisa dijadikan pegangan, yaitu Al-Imam Abu Hanifah, yaitu mazhab Hanafi, Al-Imam Malik, mazhab Maliki, Al-Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, dan Al-Imam Ahmad bin Hanbal atau mazhab Al-Hanbali. Nah, 4 imam mazhab dalam masalah fikih. Salah satunya kita pegang yaitu Al-Imam Syafi'i. Jamaah yang dirahmati Allah, sebenarnya yang menyampaikan pada malam hari ini yaitu Dr. Ali Al-Kifari. Karena beliau mungkin ada kesibukan, jadi mungkin beliau tidak sempat hadir bersama kita untuk mengisi
Somad saya akan melanjutkan pembahasan kajian kita. Padahal beliau akan membahas masalah tafsir, ya. Insyaallah Allah akan memberikan kesempatan kepada beliau bisa hadir bersama kita di sini. Sallu ala Nabi. Barik alaihi. Jamaah dirahmati Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini termaktub dalam kitab Ihya Ulumuddin. Siapa yang menyusun kitab Ihya Ulumuddin? Al-Imam Al-Ghazali, yang dikenal Hujjatul Islam. Allah. Ini Al-Imam Al-Ghazali luar biasa. Kitab-kitabnya dijadikan sebagai referensi, rujukan ulama di mana saja. Bahkan kitab Al-Ihya ini, ya, kada yakuna Qur'anan, saking selalu dibaca, ya, saking selalu dibaca dia, seakan-akan dia seperti menjadi Al-Quran, karena dahsyatnya para ulama mempelajari Ihya Ulumuddin, kitab Ihya Ulumuddin yang disusun oleh Al-Imam Ghazali. Nah, Ihya Ulumuddin ini juga dibaca oleh madrasah Al-Hira, di halaqah-halaqah di madrasah Al-Hira, ya. Al-Imam Al-Ghazali menukil hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hudur fi majlis al-ilmi khairun min salati alfi raka'atin nafilah wa khairun min iyadati alfi marid wa khairun min huduri alfi janazah. Yang artinya hadirnya kita di majlis ilmu, di majlis ta'lim, itu lebih baik pahalanya daripada orang yang salat sunnah 1000 rakaat, dan lebih baik pahalanya daripada orang yang menziarahi 1000 orang sakit, dan lebih baik pahalanya daripada orang yang menghadiri atau melayat 1000 jenazah. Luar biasa kemuliaan duduknya kita di majlis ini. Oleh karena itu hadirkan hati yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Jemaah majlis ta'lim anur yang dirahmati Allah, sebentar lagi kita akan bertemu dengan tahun baru Islam, ya, 1438, ya, insyaallah hari Minggu, ya, 1438, 1437, 1438 kita masuk tahun baru Islam. Subhanallah. Tentunya yang menjadi pertanyaan besar, apakah bertambahnya umur kita ini bertambah juga rasa takut kita kepada Allah? Apakah bertambahnya umur ini bertambah juga ketakwaan kita kepada Allah? Apakah bertambahnya umur ini bertambah juga kesadaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah bertambah juga kedekatan kita kepada Allah? Ini menjadi pertanyaan besar. Apakah kita punya sholat sudah sempurna? Dan bagaimana dengan sholat subuh kita yang sudah bertahun-tahun banyak kita tinggalkan? Ini pertanyaan besar buat kita yang hadir sekali. Kita sudah masuk ini, insya Allah, ya, satu hari besok insya Allah, hari Minggu insya Allah kita akan bertemu dengan tahun baru Islam, hari Ahad. Ya, sesuai dengan kalender nanti kita lihat, insya Allah kita akan bertemu dengan 1438 Hijriah, tahun baru Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ini ada kaitan dengan sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dinamakan kalender Islam itu menjadi kalender Hijriah? Karena dalam sejarah ini orang-orang Arab, setiap ada kejadian mereka namakan tahun itu tahun peristiwa yang terjadi pada tahun itu. Seperti yang terjadi di tahun gajah ketika Rasulullah SAW lahir, ya, tahun itu dinamakan tahun gajah. Ya. Kenapa dinamakan tahun gajah? Karena ada peristiwa besar yang terjadi di sini. Allah akan mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min
faja'alahum ka'asfin ma'kul. Ini peristiwa yang besar yang terjadi ketika pada tahun lahirnya Rasulullah SAW terjadi penghancuran, artinya tentara bergajah yang dipimpin oleh Abraha ini menghancurkan Ka'bah. Alhamdulillah, Ka'bah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Ka'bah tidak dapat dihancurkan. Dan pada tahun itulah ya Allah mengirim burung ababil untuk menjaga Ka'bah. Subhanallah. Sehingga pada tahun itu dikenal dengan tahun gajah. Jadi orang-orang Arab dahulu kalau ada kejadian tahun itu mereka langsung mengatakan tahun kejadian, tahun gajah. Ketika istrinya Rasulullah SAW Khadijah meninggal dunia, kemudian disusul lagi dengan siapa? Abu Thalib. Tahun itu dikenal dengan Amul Hazan, tahun kesedihan. Hijrahnya Rasulullah SAW pada tahun itu dikenal juga sebagai tahun hijrahnya Rasulullah SAW, sehingga Sayyidina Umar mengambil sebuah ijtihad. Kalender Islam dinamakan kalender Hijriah. Kenapa? Karena pada tahun itu hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah, sehingga kalender penanggalan tahun Islam itu dinamakan Hijriah, tahun Hijriah. Jamaah dirahmati Allah, berapa tahun Rasulullah SAW berdakwah? 23 tahun. 23 tahun Rasulullah SAW berdakwah. Berapa tahun di Mekah? 13 tahun. Berapa tahun di Madinah? 10 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Rasulullah 13 tahun di Mekah, itu ayat-ayat yang turun itu berkaitan masalah penguatan akidah, penguatan keimanan. Itu rata-rata yang banyak ayat yang turun ketika itu berkaitan masalah keimanan, akidah dan sebagainya. Kemudian juga masalah akhlak, ya, masalah akhlak. Ketika Rasulullah SAW hijrah di Madinah, kebanyakan ayat-ayat yang turun tentang masalah-masalah hukum. Yas'alunaka 'anil khamr wal maisir, mereka bertanya kepada tentang hukum minuman keras dan perjudian dan sebagainya. Jadi kebanyakan ayat-ayat yang turun di Madinah itu berkaitan masalah hukum. Kalau di Mekah 13 tahun Rasulullah berdakwah di sana, kebanyakan ayat-ayat yang turun itu berkaitan masalah akidah, keimanan dan akhlak. Kenapa? Agar supaya ini orang-orang yang baru masuk Islam ini akidahnya mereka itu kuat, sehingga ketika mereka hijrah di Madinah ke Madinah, ketika diberikan berbagai macam hukum, keimanan mereka sudah kuat, sehingga ketika mereka hukum mereka langsung menerima. Bahkan ada yang diistilahkan dengan at-tadarruj fil ahkam atau at-tadrij, penanaman dalam masalah hukum, seperti masalah pengharaman minuman keras. La taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan kalian dekati salat kalau kalian dalam keadaan sakran, dalam keadaan mabuk, sampai kalian mengetahui apa yang kalian ucapkan. Berarti apa? Masih boleh ketika itu minuman keras. Ini at-tadarruj, penahapan dalam masalah hukum. Kemudian turunlah ayat untuk menegaskan bahwa minuman keras itu haram dan harus dijauhi. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min 'amali syaitan fajtanibuh. Sesungguhnya minuman keras, perjudian, undi nasib dan sebagainya itu merupakan rijs, ya, dosa. Fajtanibuh, maka tinggalkan. Artinya dilarang oleh agama Islam. Subhanallah, di Madinah itu setiap rumah itu ada tong-tong untuk menanam
Ketika turunnya ini ayat pengharaman secara tegas tentang minuman keras, semua sahabat menghampurkan atau menuang, ya, mereka tuang, mereka buang itu khamar. Itu jalan-jalan Madinah seakan-akan banjir karena basah dengan minuman keras. Karena hampir setiap rumah di sana ada tong untuk menyimpan arak minuman keras. Jadi ada ketegasan dari Allah Subhanahu wa taala, turun firman Allah, ayat Allah untuk menegaskan haramnya minuman keras. Inilah at-tadrib dalam masalah hukum. Jangan dirahmati Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah berbagai macam ujian yang dihadapi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujian demi ujian dihadapi beliau. Kadang beliau ingin dibunuh, kadang beliau ingin dipukul. Bahkan beberapa kali mereka melempar Rasulullah SAW dengan kotoran-kotoran hewan. Itu di Mekah, 13 tahun Rasulullah SAW berdakwah. Sabar. Ketika beliau sudah tidak merasa aman di Mekah, beliau ke Taif. Jarak antara Mekah dengan Taif ini kurang lebih 100 km. Sampai di Taif, Rasulullah ajak orang-orang Taif untuk memeluk Islam agar supaya mereka percaya kepada Allah, meninggalkan berhala. Sampai di sana, apa yang terjadi? Rasulullah diusir dan dilempari batu. Masing-masing orang tua, anak muda, ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya pegang batu, mereka lempar Rasulullah SAW. Mereka usir Rasulullah SAW dari Taif. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sampai-sampai datang malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW dan berkata, ya Rasulullah, malaikat Jabal mengirimkan salam kepada engkau. Kalau seandainya engkau mau, perintahkan dia agar supaya dapat diangkat di gunung-gunung yang ada di kota Taif agar supaya dihancurkan kepada mereka. Tapi Rasulullah berkata, jangan. Fa innahum qaumun la ya'lamun. Karena mereka kaum tidak tahu tentang hakikat Islam. Kalau mereka tahu tentang hakikat Islam, mereka tidak akan melakukan apa yang mereka lakukan. Bahkan dalam riwayat Rasulullah mengatakan berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kaumku karena mereka tidak mengetahui. Ya Allah, Allahumma hdi qaumi. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kaumku. Inilah akhlak Nabi Muhammad SAW. Ketika dalam keadaan sangat susah, parah, sakit yang begitu dahsyat, tetap beliau mengangkat tangan kepada Allah, berdoa, ya Allah, berikanlah hidayah kepada kaumku. Berikanlah hidayah kepada kaumku. Padahal kalau Rasulullah perintahkan malaikat Jabal, angkat ke gunung-gunung, hancurkan penduduk kota Taif. Kalau Rasulullah mau, tapi Rasulullah tidak mau, karena Rasulullah inginkan sayakhruju min sulbihim ajran ya'budu Allah Ta'ala wa la yusyrikuna bihi syai'an. Rasulullah menginginkan agar supaya walaupun mereka tidak beriman, akan keluar dari tulang sulbi mereka generasi demi generasi ya'budu Allah. Mereka menyembah Allah dan mereka tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sallu 'ala Nabi, Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa sallam. Jamaah dirahmati Allah. Berbagai macam ujian dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika orang kufar Quraisy begitu marah dan membenci Nabi Muhammad SAW, mereka datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, ya Muhammad, in kunta nabiyyan shadiqan fashhid lana al-khamr farqatain. Ya Muhammad, kalau seandainya engkau benar-benar nabi, belahlah bulan purnama buat kami. Buktikan. Ini mereka ingin bukti bahwa Rasulullah itu, ya, apakah dia bisa dapat membelah bulan? Artinya dari segi pertanyaan, permintaan, top pertanyaan. Barangkali di bumi, dorong minta di atas, di bulan, betul-betul keras hati. Rasulullah tidak bisa ditantang. Rasulullah, subhanallah, dia naik ke Jabal Qubais. Beliau naik di bukit Qubais dan mengangkat tangan dan berkata, ya Allah, ya Rabb, syakilana al-qamar farqatain, dan memberikan isyarat kepada bulan dengan isyarat menunjukkan seperti itu.
al-khamr khalaqatain. Ya Allah, belalang pun pernah membuat kami. Subhanallah, terjadi kejadian yang sangat luar biasa. Insyaqqa al-khamr khalaqatain. Terbelah bulan menjadi dua bagian. Kaum kufar Quraisy menyaksikan, kata Rasulullah, "Isyhadu, isyhadu, isyhadu." Saksikanlah, saksikanlah. Ya ma'asyar Quraisy, isyhadu, saksikanlah. Terbelah di bulan menjadi dua bagian. Subhanallah, dengan mata kepala mereka, mereka melihat itu bulan itu terbelah menjadi dua bagian. Maka turunlah ayat untuk menegaskan peristiwa itu dalam surah Al-Qamar. Coba kita buka surah Al-Qamar. Ayat pertama, "Iqtarabatis sa'ah wa inshaqqal qamar." Telah dekat hari kiamat dan bulan telah terbelah menjadi dua bagian. Wah, ini kejadian-kejadian yang benar-benar terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW atas permintaan kaum kufar Quraisy. Terbelah bulan menjadi dua bagian, satu ke arah timur, satu ke arah barat, dan beberapa saat kemudian bersatu padu kembali. Semua orang kufar menyaksikan kejadian yang begitu aneh dan menakjubkan. Subhanallah, ada di antara mereka berkata, "Ya Qawm, ya ma'asyar Quraisy, sa'alana Muhammad." Wahai kaum kufar Quraisy, hati-hati kalian, kita telah disihir oleh Muhammad. Allah. Orang kalau sudah keras hati begitu, sudah nampak kejelasan kebenaran buktiannya bahwa Rasulullah itu merupakan nabi utusan Allah, mukjizatnya jelas, tetap mereka berkata, "Sa'alana Muhammad." Hati-hati, kita ini telah disihir oleh Muhammad. Tapi subhanallah, ada juga orang yang cerdas di antara mereka berkata, kalau seandainya kita disihir oleh Muhammad, berarti yang disihir itu di wilayah kita saja, di wilayah kota Mekah saja, penduduk kota Mekah. Orang-orang Mekah tidak akan mendapatkan pengaruh sihir oleh Muhammad. Oleh karena itu kita akan tanya besok, kalau seandainya orang-orang yang baru datang dari luar Mekah menyaksikan apa yang kita saksikan pada malam hari ini, berarti ini bukan sihir. Ini merupakan mukjizat yang hanya dimiliki oleh seorang nabi. Subhanallah, keesokan harinya besoknya mereka sudah jaga-jaga di pintu gerbang Mekah untuk menunggu kafilah-kafilah yang baru datang dan luar Mekah untuk melakukan perdagangan. Subhanallah, jamaah yang dirahmati Allah, datanglah itu kafilah-kafilah dan mereka langsung bertanya, "Hal syahidtum ma syahidna fi lailatul bahr?" Apakah kalian menyaksikan apa yang telah kami saksikan tadi malam? Kejadian yang begitu aneh, terbelahnya bulan menjadi dua bagian. Mereka katakan, "Laqad syahidna al-haqqan." Sungguh kami telah menyaksikan juga kejadian tersebut. Dan inilah banyak di antara orang kafir Quraisy yang beriman kepada Rasulullah SAW. Tapi ada juga yang tidak beriman tetap dalam penyembahan berhala. Jamaah yang dirahmati Allah, hijrahnya Rasulullah SAW itu bukan karena orang kafir Quraisy mengusir Rasulullah. Ini perhatikan, bukan karena Rasulullah itu diusir. Ya, kalau seandainya Rasulullah mereka usir, itu akan terjadi musibah besar buat mereka. Rasulullah diperintahkan untuk hijrah. Rasulullah Allah perintahkan untuk hijrah. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hijrah dari Nabi Muhammad SAW. Dan dengan hijrahnya ini subhanallah, ketika datangnya Rasulullah SAW disambut oleh penduduk Madinah yang sudah beragama Islam ketika itu. Mereka sambut dengan apa? Dengan qasidah yang biasa kita dengar, "Tala'al badru 'alaina min sani ya'ti wada wajib syukur 'alaina," dan sebagainya yang biasa kita baca di Maulid Barzanji, ya. "Tala'al badru 'alaina min sani ya'ti wada SAW. Dan ini merupakan awal pencerahan Islam, awal keberhasilan Islam,
awal berkembangnya Islam, subhanallah, di Madinah lah Rasulullah SAW membangun peradaban baru. Di Madinah Rasulullah SAW membangun masjid, ya, masjid pertama yaitu Kuba, kemudian setelah dilanjutkan untuk membangun Masjid Nabawi. Luar biasa perkembangan Islam. Inilah hijrah Nabi Muhammad SAW. Dengan hijrahnya perubahan luar biasa. Maka begitulah kita jamaah yang dirahmati Allah, kita harus melakukan hijrah. Kita harus melakukan perubahan. Dan kata Rasulullah SAW, Al-muhajir man hajara ila ma nahallahu anhu. Seorang yang hijrah itu yaitu mereka yang apa? Yang meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Syafi'i pernah berkata, ini tentang masalah hijrah dan bagaimana perubahan yang sangat besar. Kata Imam Syafi'i, fa inni ra'aitu wuqufal ma'i yufsiduhu insana taba fa in lam yajri lam yajri. Yang artinya sesungguhnya saya telah melihat air yang tergenang. Insana taba, kalau dia mengalir dia akan baik. Wa in lam yajri lam yajri, kalau dia tidak mengalir maka dia tidak akan baik, merusak diri sendiri. Tidak melihat wuqufal ma, kalau begitu lama ya. Air gota, air biasa saja. Kalau lama sekali bertahun-tahun itu akan mengeluarkan bau busuk. Apalagi air got yang tidak bersih-bersihkan. Tahammur ismubakir, macam-macam. Ada jentik nyamuk, DBD, virus inilah, virus itu, macam-macam. Bakteri luar biasa banyak. Hewan minum dari situ akan terjangkit penyakit. Apa saja yang minum dari air yang begitu lama itu, yang bau dan sebagainya, akan terjangkit penyakit. Kalau sudah terjangkit penyakit, merusak bukan hanya dirinya saja, merusak makhluk-makhluk yang lain. Tapi kalau sampai itu air itu mengalir, dialiri sampai ke lahan-lahan, ke ladang dan ke sawah dan sebagainya, semuanya mendapatkan manfaat dari air yang mengalir. Semuanya mendapatkan manfaat. Makhluk-makhluk minum dari air yang mengalir, masya Allah, bersih, memberikan manfaat besar dalam kehidupan ini. Tapi kalau dia tidak mengalir, dia akan merusak dirinya sendiri, bahkan akan merusak orang lain. Maka begitulah manusia. Kalau tidak ada perubahan, berarti dia mau membunuh dirinya sedikit demi sedikit. Manusia, kalau tidak ada perubahan, dia tidak mau bertobat kepada Allah sampai sekarang. Tidak ada perubahan sama sekali. Berarti apa? Dia memudahkan jalannya ke neraka Allah. Wal'iyadu billah min dzalik. Oleh karena itu kita butuh hijrah, kita butuh perubahan. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah satu kaum sebelum mereka mau merubah dirinya mereka sendiri. Seorang haji, ya, yang baru datang dari tanah suci harus benar-benar berubah dan benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan sampai perubahannya itu hanya musiman, hanya di bulan haji. Perubahannya itu hanya ketika waktu haji. Bertaubatnya itu hanya waktu haji. Tapi setelah pulang dari tanah suci, kembali lagi ke laptop, main judi, main harim, berzina, macam-macam dia kerja. La ilaha illallah. Punya jabatan, korupsi. Berarti apa? Abu Sari, mencuri, mengambil uang negara. Allah wal'iyadu billah. Kita ingin perubahan. Pulang dari haji, perubahan besar ketika melihat bagaimana itu fenomena, bagaimana keadaan di tanah suci. Satu kali azan, bukan hanya satu orang datang, ribuan datang. Salat subuh, azannya seperti biasa jam 4:30, ya, sebelum jam 5. Belum jam 5, jam 3 mereka sudah datang ke masjid untuk rebutan tempat agar supaya dapat tempat untuk sholat dekat dengan Ka'bah. Coba bayangkan itu semangatnya luar biasa itu. Itu jamaah haji, masya Allah. Apalagi ketika di Masjid Nabawi, subhanallah, berebutan untuk masuk di Raudhah,
berebutan untuk masuk di Raudhah agar supaya dapat keberkahan dari taman-taman di surga Allah Jalla Jalaluhu. Kata Rasulullah, "Ma baina baiti wa minbari raudhah min riyadil jannah." Antara rumah dan mimbarku itu adalah raudhah, taman dari taman-taman surga. Jadi perubahan itu kan ketika waktu-waktu tertentu ini kita tidak inginkan. Perubahan itu harus berubah terus, harus taubat, benar-benar taubat dan nasuha. Hijrahnya harus benar-benar hakikatul hijrah. Banyak di antara kita yang taubatnya musiman. Nanti pada waktu-waktu tertentu taubat kepada Allah SWT. Harus ada perubahan besar. Jangan dirahmati Allah. Semua yang kita lakukan, amal-amal ibadah apa saja, itu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dan hijrahnya kita dari maksiat, Allah pasti akan menutupnya dengan kebaikan. At-taibu min adz-dzambi kama la dzamba lahu, kata Rasulullah. Orang yang bertaubat, taubatan nasuha, benar-benar hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kama la dzamba lahu, seperti orang yang tidak ada dosa sama sekali. Artinya benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sallu 'alan nabi, Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Jamaah dirahmati Allah. Sekarang kita di zaman yang begitu modern ini, kita sudah merasakan keberkahan dari dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Iman yang kita miliki ini merupakan iman yang sangat mulia. Bahkan Rasulullah SAW tegaskan dalam hadisnya, kata Rasulullah SAW, dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau duduk di majlisnya Rasulullah SAW berkata, "Kuntu jalisan inda Rasulullah SAW." Dulu saya pernah duduk dengan Rasulullah SAW di majlisnya. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Atadruna ayyul khalqi afdal iman?" Apakah kalian mengetahui siapa makhluk yang lebih mulia keimanan mereka? Kemudian kami berkata, "Ya Rasulullah, al-malaikah, para malaikat ya Rasulullah." Apa kata Rasulullah? Wa huwa ghairuhum. Pantas mereka beriman, benar mereka beriman, tapi yang lainnya. Kemudian kami berkata, "Itu bukan para malaikat, al-anbiya, para nabi-nabi terdahulu, para rasul terdahulu." Kata Rasulullah SAW, wa huwa, benar, pantas mereka beriman. Ya, bal ghairuhum, yang lainnya. Kemudian kata Rasulullah SAW, afdal khalqi imanan, sebaik-baik iman yang dimiliki oleh makhluk Allah, qaumun fi aslabi ahadikum, qaumun fi aslabi rijal yu'minuna bi wa lam yarawni fa hum afdal khalqi imanan, yaitu generasi setelah kalian, generasi itu langsung di kalian. Yu'minuna bi wa lam yarawni, mereka beriman kepada saya tapi mereka tidak pernah melihat saya. Jadi iman yang kita miliki ini berkah dari perjuangan Rasulullah ini mulia. Kata Rasulullah, "Wa antum ashabi, kalian sahabat-sahabatku pantas kalian beriman." Tapi ada satu kaum, yaitu siapa? Generasi setelah kalian, yu'minuna bi wa lam yarawni, mereka beriman kepada saya tapi mereka tidak pernah melihat saya. Siapa itu? Yaitu kita yang ada sekarang ini. Kita punya keimanan itu, Masya Allah, lebih mulia dari makhluk-makhluk yang lain. Kalau para malaikat jelas mereka imannya luar biasa karena mereka melihat. Para nabi-nabi jelas keimanan mereka karena mereka utusan Allah. Antum ashabi, kalian adalah sahabat-sahabat, pantas kalian beriman. Tapi ada makhluk Allah setelah kalian, yu'minuna bi wa lam yarawni, mereka beriman kepada saya dan mereka tidak pernah melihat saya. Bahkan dalam riwayat yang lain, ya, ketika Rasulullah SAW ditanya, "Ya Rasulullah, hal ahadun khairun minna aslamna ma'ak wa jahadna ma'ak?" Ya Rasulullah, apakah ada di antara kami yang lebih baik? Kami Islam bersamamu, kami masuk Islam bersamamu, ya, di depanmu. Wa jahadna ma'ak, kami berjuang. Ini agama Islam, kami perjuangkan ini agama Islam. Apakah ada yang lebih mulia daripada kami? Apa kata Rasulullah? Qaumun yaquluna min ba'dikum yu'minuna bi wa lam yarawni, yaitu generasi setelah kalian, kaum setelah kalian, mereka beriman kepada saya
dan mereka tidak pernah melihat saya. Jamaah yang rahmati Allah, semoga insya Allah ya iman yang kita miliki ini kita buktikan. Bukan hanya sekedar saya beriman. Beriman kepada Allah buktikan dengan sempurnakan rukun Islam. Setelah Anda bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, buktikan dengan salat. Kalau sudah salat, buktikan dengan puasa. Kalau sudah puasa, buktikan dengan zakat. Kalau sudah zakat, buktikan dengan haji bagi yang mau. Subhanallah. Kalau kita lakukan semua itu, tadkhuluna al-jannah insyaallah. Kita semua insyaallah masuk surga. Amin. Ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, saya kira ini saja yang dapat kami sampaikan. Insyaallah apa yang telah kita sampaikan ini dapat memberikan keberkahan buat kita semua, dan insyaallah berkat dari majelis taklim ini dosa-dosa kita insyaallah diampuni Allah Subhanahu wa taala. Segala bentuk kesulitan kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala bentuk penyakit kita disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kita doakan orang-orang yang hadir di sini, dosa-dosa insyaallah setelah pulang ini diampuni dan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan digantikan dengan pahala-pahala yang telah Allah janjikan buat kita. Dan insyaallah kita berdoa semoga insyaallah kita semua panjang umur. Amin. Orang tua kita yang hadir di sini semua insyaallah panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Dan kita baca surah Al-Fatihah, kita khusus kepada mereka yang banyak membantu majelis kita ini. Semoga insyaallah keberkahan untuk mereka, ya, keluasan rezeki untuk mereka, dan insyaallah rezekinya tambah berlimpah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Mari kita baca sama-sama doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya arhamar rahimin, ya
المسلمين نبعث من